Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Fajar dari Pendidikan Agama Islam PAI 6 semester 4 ingin menjawab soal-soal ujian akhir semester daripada Pak Habib Anwar Al-Ansori yang mana memiliki 4 soalan. Nomor satunya diminta dari perbandingan pendidikan pada negara Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia dari segi aspek sistem pendidikan. Yang akan saya ambil yaitu pada struktur pendidikannya, yang mana Jepang ini memiliki sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, yang mana sekolahnya itu kurang lebih 6 tahun, dan sekolah menengah pertama yaitu selama 3 tahun, dan juga sekolah menengah atas selama 3 tahun, dan pendidikan tinggi sama seperti di Indonesia. Yang kedua yaitu Finlandia, di mana Finlandia ini memiliki sistem pendidikan dasar yang kuat dengan pendidikan wajib 9 tahun lamanya, dan diikuti oleh pendidikan menengah atas atau pendidikan kejuruan, di mana wajib untuk diikuti ya. Yang ketiga yaitu Korea Selatan, di mana dalam sistem pendidikan Korea Selatan ini terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA-nya 3 tahun, serta pendidikan tinggi. Untuk dalam lingkup Malaysia dan Indonesia sendiri, dalam Malaysia ini memiliki standar pendidikan daripada prasekolah, pendidikan dasar 6 tahun, SMP 6 tahun sekolah rendah, yang ketiga tahunnya itu SMP, dan yang ketiga yaitu menengah atas, disebutnya menengah atas. SMA di Malaysia itu disebut menengah atas, yang mana masa sekolahnya ini kurang lebih 2 tahun, dan juga pendidikan tinggi. Sedangkan di Indonesia kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia ini memiliki namanya TK, SD, SMP, SMA, dan juga kejuruan tinggi atau universitas, yang mana menempuh pendidikan SD, SMP, SMA itu kurang lebih 12 tahun. TK yang awalan ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun dari umur 5, 6, 7, dan juga jenjang universitas yang mana harus ditamatkan kurang lebih 4 tahun, seperti itu. Baik, untuk soalan kedua pada nomor 1 yaitu saya diminta untuk membandingkan daripada setiap negara ini dalam aspek problematika yang ada di setiap negara. Yang pertama yaitu ada pada negara Jepang. Kita tahu sendiri bahwasannya Jepang ini memiliki tingkat pembelajaran atau tingkat beban belajar yang lebih tinggi, dengan tekanan-tekanan akademik yang besar pada siswa-siswanya, pada individu siswanya untuk mencapai hasil yang terbaik. Pada negara Finlandia, walaupun kita kenal Finlandia ini sebagai negara yang paling makmur, paling subur, dan juga memiliki prestasi akademik yang baik, siswanya ini memiliki pendekatan pendidikan yang lebih santai tentunya, akan tetapi juga menghadapi masalah di mana penurunan motivasi belajar karena kurangnya tantangan dalam dunia pembelajaran. Yang ketiga yaitu pada Korea. Korea ini memiliki budaya belajar yang kompetitif atau yang ketat sekali, yang mengakibatkan di mana tingkat stres yang ada pada individu siswanya ini menjadi lebih berat dan lebih menekan kepada setiap individu, mau dari hasil akademik ataupun non akademiknya yang akan mereka capai nantinya. Untuk negara Malaysia sendiri, di mana Malaysia ini harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sedangkan pada Indonesia, kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia ini
masih kurang dalam dunia pendidikannya, karena hanya di daerah-daerah perkotaan saja yang lebih diutamakan, itu pun tidak menyeluruh. Dan yang paling berat untuk beban belajar ini pada daerah-daerah terpencil yang susah dilalui akses kendaraan, yang berada di dalam atau di tengah-tengah hutan. Mereka memiliki beban belajar yang lebih berat daripada kita karena tidak adanya akses yang sampai kepada mereka untuk mereka bisa belajar dan ada yang mengajari mereka seperti itu. Baik, untuk soalan yang terakhir pada nomor 1 yaitu mengenai kebijakan pendidikan daripada 5 negara ini. Yang pertama itu pada Jepang. Jepang ini memiliki sistem kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikannya. Kebudayaan, olahraga, sains, dan teknologi cukup lengkap. Dan juga Jepang ini menerapkan pembelajaran akademik yang komprehensif. Pada negara Finlandia yaitu memiliki pendekatan kurikulum nasional yang fleksibel tentunya, dan juga dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pada Korea ini memiliki kurikulum nasional sendiri yang ditetapkan sama dengan kurikulum Kementerian Pendidikannya. Akan tetapi Korea ini menekankan pada pembelajaran akademik yang intensif. Pada Malaysia sendiri memiliki kurikulum nasional yang melibatkan mata pelajaran inti dan juga mata pelajaran pilihan dalam sistem kurikulumnya, dengan penekanan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan budaya. Sedangkan pada Indonesia sendiri mengadopsi kurikulum 2013 atau yang sering dikenal K13 yang menekankan pada pendekatan holistik dan juga pengembangan kompetensi pada siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri. Baik, pada soalan nomor 2 yaitu membahas tentang apa sih itu negara, apa sih itu generasi 4.0, di mana era 4.0 ini dikenal sebagai era revolusi ya, era revolusi dalam bidang industri 4.0 yang mengacu pada era di mana teknologi ini adalah hal yang paling dominan dan juga digital ini hal yang harus ditekankan. Secara otomatis digunakan dan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, mau itu dari pembelajaran, kehidupan manusia, industrinya, dan juga masyarakat yang bergantung pada ekonomi. Era ini sering ditandai dengan integrasi yang diadopsi dengan teknologi seperti adanya kecerdasan AI pada internet dan juga data-data yang otomatis ya, seperti itu. Pada era ini juga memiliki dampak yang signifikan dari berbagai sektor. Yang pertama itu pada sektor industri, digital, kecerdasan buatan, dan juga LOT atau yang IoT atau yang sering disebut juga Internet of Things, dan juga pekerjaan serta keterampilan yang harus dikuasai dalam era digital ini. Dan juga yang terakhir yaitu berdampak pada masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Untuk soalan selanjutnya yaitu saya disuruh menjelaskan bagaimana sistem, problematika, dan juga kebijakan yang ada pada era 4.0. Daripada sistem ini, sistem yang mengacu pada pendidikan pada era 4.0 atau era digital ini mengadopsi atau mengandung pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan juga berorientasi pada siswa itu sendiri. Jadi pendidikan ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, guru, tetapi memiliki atau melibatkan pembelajaran secara digital dan juga online. Untuk problematika pendidikan sendiri, yang pertama yaitu ada kesenjangan digital, di mana salah satu masalah utama yang dimiliki daripada kesenjangan digital ini
yaitu tidak semua siswa merata bisa mengakses internet ataupun memiliki handphone, yang dimana handphone ini sebagai akses atau penjembatan mereka untuk melihat ke dunia yang lebih luas. Yang kedua yaitu keterampilan yang diperlukan, dimana keterampilan ini seperti bisa menggunakan atau bisa mengakses teknologi seperti mengakses link ataupun bisa membuka internet yang dibagikan secara online kepada murid-murid daripada guru. Dan juga problematika yang sering muncul ini pada keamanan data, di mana akun seseorang itu bisa saja kena hack atau kena disband karena perilaku daripada pengguna ataupun pernah mentautkan link, di mana link itu adalah link phishing. Ini adalah problematika yang sering dialami dalam pendidikan era 4.0. Sedangkan pada kebijakan pendidikan sendiri mengacu pada infrastruktur pendidikan, karena pada era 4.0 ini investasi dalam infrastruktur teknologi itu sangat besar melalui pelatihan tentunya melalui jaringan internet yang luas dan juga perangkat komputer yang bisa mengakses ke platform online. Untuk yang kedua yaitu peningkatan kualitas guru, di mana kebijakan ini biasanya berubah karena era digital ini haruslah dikuasai dan juga dipelajari benar-benar, karena guru yang bahasanya senior bisa gaptek karena ada lonjakan seperti era digital ini, dimana mereka yang dulunya masih menggunakan buku sekarang sudah harus bisa menguasai adanya internet dan juga platform-platform yang mengajarkan edukasi secara online. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum ini juga harus direlevankan dengan perkembangan era 4.0, karena kurikulum yang masih berorientasi pada guru itu mungkin kurang efektif di era ini, karena bisa saja seorang siswa ini mengakses ataupun melihat pembelajaran tidak melalui gurunya, melainkan melalui platform yang ada secara gratis, misalkan saja YouTube ataupun ruang guru yang berbayar. Jadi kurikulum yang relevan ini harus diciptakan, karena tidak lagi pada guru itu sendiri atau ruang lingkup kelas seperti itu. Baik, untuk soalan yang terakhir yaitu bagaimana sih caranya kita ini bisa membangun pendidikan Indonesia pada era 4.0. Yang pertama yaitu pada aspek kerjasama. Di dalam aspek kerjasama ini dibutuhkan kerjasama antara guru dan murid. Tentu saja guru ini bukan lagi sebagai acuan murid untuk melihat ataupun menerima informasi. Jadi guru pun harus bisa mempelajari era 4.0 ini, karena dia sebagai jembatan saja untuk menuju pada ilmu-ilmu yang ada di luar sana kepada murid-muridnya, dan juga menjelaskan bagaimana cara mereka mengakses platform yang ada di luar sana, seperti adanya ruang guru, adanya YouTube dan yang lainnya. Jadi pendidikan itu harus berdasarkan kerjasama yang baik, dan juga harus adanya pengertian daripada setiap guru kepada siswa dan siswinya, seperti itu. Yang kedua yaitu pada kesenjangan akses ya. Kesenjangan akses ini dimana kalaupun era 4.0 ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah, guru harus tetap memperhatikan di mana ada nggak sih kesenjangan di dalam setiap kelas ini, misalkan saja padahal akses untuk menuju internet, di mana setiap murid itu harus punya yang namanya perangkat yang disebut handphone. Kalaupun ada yang tidak memiliki handphone, guru harus pintar mengakalinya seperti apa. Disediakan LCD, jadi
setiap murid tidak fokus pada handphonenya masing-masing, melainkan pada LCD yang disediakan oleh guru tersebut. Dan juga tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pertama yaitu dampak positifnya, di mana akses dan fleksibilitas di sini ditekankan karena teknologi digital ini memungkinkan pendidikan yang lebih luas dan lebih maju, serta juga fleksibel, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Diharapkan dengan pembelajaran teknologi ini dalam bidang pendidikan, guru dan siswa mampu meningkatkan kualitas mereka dalam hal mengajar dan juga diajari sebagai seorang guru dan sebagai seorang siswa. Yang ketiga yaitu keterampilan yang relevan ya tentunya, karena pengembangan keterampilan di abad 21 ini sungguh dituntut untuk bisa menciptakan kolaborasi dan juga pemecahan masalah yang ada. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama tadi yaitu kesenjangan digital, di mana setiap murid tidak semuanya bisa memiliki namanya device atau perangkat handphone seperti ini untuk bisa mengakses internet ataupun platform yang lainnya. Laptop juga termasuk untuk bisa mengakses apa yang ingin mereka tuju. Yang kedua yaitu dependensi pada teknologi, dimana kebergantungan ini dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan tentunya, dan mengurangi kemampuan siswa dalam berinteraksi secara langsung atau yang biasa disebut dengan no-lab, karena sudah kecanduan dengan digital ataupun device handphone. Yang ketiga yaitu kembali lagi kepada keamanan data dan privasi pada penggunaan akun media sosial ataupun akun platform lainnya. Jadi akun-akun kita ini bisa saja dibobol oleh orang, bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian daripada penjelasan UAS saya mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.